over, Curtis. You know, I'm trying, really, I am. It's over. You wanna give me... Halo Sobat Skon dimanapun kalian berada, apa kaps? Pastinya baik dong ya kan? Perkenalkan saya pekerja baru si Koko, kalian bisa panggil saya Neng Gelis. Oke, jadi di video kali ini Neng mau merangkum sebuah film jadul yang berjudul Blade, yang dirilis pada tahun 1998. Tanpa banyak bacot kayak bekicot kunci pintu matikan lampu skui. Film diawali dengan seorang wanita hamil yang sedang kesakitan akibat luka di lehernya. Dokter mengira ia diserang binatang buas. Dengan segera dokter melakukan operasi sesar karena takut terjadinya hal yang tidak diinginkan. Benar saja, wanita itu pun meninggal dan bayinya berhasil diselamatkan. Scene berpindah menunjukkan waktu 30 tahun kemudian. Terlihat seorang pria bernama Dennis sedang mengendarai mobil dan ditemani oleh seorang wanita yang bernama Raquel. Mereka berdua menuju ke klub malam bawah tanah, namun tempat tersebut anehnya berada di dalam rumah jagal. Kemudian Raquel membawa Dennis masuk ke dalam klub. Dennis sangat bingung dan mengamati kondisi di dalam klub. Beberapa saat kemudian salah satu pengunjung berkata mereka butuh minum, kemudian mereka disirami dengan air darah yang keluar di atas klub tersebut. Disitulah Dennis menyadari bahwa semua orang di dalam klub tersebut adalah vampir. Dengan rasa takut, Dennis mencoba melarikan diri dengan sekuat tenaga. Sampai akhirnya dia berhenti karena melihat kaki seseorang yang tak lain adalah sang pemburu vampir, yaitu Blade. Tah ini bebenguknya. Blade kemudian membantai seluruh vampir yang ada di dalam klub tersebut dengan senapan berpeluru perak yang membuat para vampir langsung terbakar. Para vampir berhamburan untuk menyelamatkan diri, namun ada satu vampir yang mencoba melawan Blade, dia bernama Queen. Queen dihajar habis-habisan sampai akhirnya Blade membakarnya. Kemudian Blade memeriksa Dennis, karena Dennis tidak memiliki bekas gigitan vampir, Blade membiarkannya dan pergi saat polisi datang. Scene kemudian berpindah, memperlihatkan mayat Queen yang dibawa ke rumah sakit. Seorang pekerja kamar mayat bernama Curtis memeriksa darahnya dan menunjukkan hasilnya kepada dokter Karen yang kemudian menemukan kejanggalan, di mana otot rahang yang berkembang secara tidak normal. Tiba-tiba mayat Queen kembali hidup dan menggigit Curtis dan juga dokter Karen. Tidak lama menggigit Karen, Blade kemudian datang dan meninju bebenguk Queen sampai terlempar. Dan juga memotong lengannya. Namun Queen berhasil melarikan diri. Kemudian Blade membawa Karen ke tempat persembunyiannya dan meminta bantuan kepada Whistler. Whistler kemudian menyuntikkan obat cairan Allium sativum bercampur cairan bawang putih sambil mengatakan bahwa mungkin Karen masih memiliki peluang hidup 50-50. Sementara itu para dewan vampir sedang mendiskusikan mengenai serangan Blade pada kaum mereka. Rupanya klub itu adalah milik seorang vampir bernama Deacon Frost. Frost ingin agar para vampir langsung memerintah manusia dan menggunakannya sebagai sumber makanan, sementara yang lain terutama vampir yang lebih tua bernama Dragonetti lebih memilih untuk mempertahankan keberadaan yang damai bersama manusia. Dragonetti sebenarnya tidak begitu menyukai Frost, karena Frost bukan keturunan darah murni. Bukan darah murni yang dimaksud adalah terlahir sebagai vampir yang merupakan bekas gigitan dari vampir lain, bukan keturunan dari vampir asli. Keesokan harinya Karen terbangun dan melihat Whistler sedang menyuntikkan serum kepada Blade. Ia mencoba melarikan diri namun Whistler mengejarnya dan mengatakan bahwa Blade dan dirinya sedang memburu para vampir dan menjelaskan bahwa vampir sangat alergi terhadap perak dan bawang putih sementara juga rentan terhadap sinar matahari. Whistler memberikan senter ultraviolet dan juga bawang putih dan perak nitrat yang dicampur dan dimasukkan ke dalam kaleng semprot kecil. Kemudian Blade mengantar Karen ke apartemennya. Karen segera berkemas untuk pergi ke luar kota. Tiba-tiba seorang petugas polisi bernama Krieger datang dan menanyakan tentang kejadian di rumah sakit tadi malam. Ternyata hal ini hanya alasan dari polisi tersebut yang akhirnya malah menyerang Karen. Saat menodongkan pistol, tiba-tiba Blade sudah berada di belakangnya dan meninju sang petugas tersebut.
Blade menjelaskan kepada Karen bahwa polisi tersebut adalah seorang familiar atau Reinfield yang berarti budak manusia yang dimiliki oleh vampir. Jika dia berhasil menyelesaikan tugas untuk vampir, maka akan mendapatkan imbalan dan juga perlindungan dari para vampir. Blade mengungkapkan dia tahu arti dari tato milik polisi itu dan sebenarnya adalah tanda dari pengikutnya Frost. Kemudian Blade membebaskan polisi itu dengan tujuan agar bisa melacaknya dan menemukan Frost. Kemudian Blade dan Karen akhirnya sampai di sebuah klub hasil membuntuti polisi tersebut. Di sana mereka menemukan vampir gemuk yang bernama Pearl yang merupakan penjaga catatan. Pearl mengaku bahwa Frost saat ini sedang meneliti ramalan vampir kuno, yang secara khusus melibatkan sebuah ritual dan makhluk bernama La Magra. Kemudian Karen menyemprotkan sinar ultraviolet yang membuat Pearl terbakar. Blade dan Karen kemudian bergerak lebih jauh ke dalam markas para vampir dan menemukan halaman-halaman dari buku bernama The Book of Erebus, atau biasa dikatakan sebagai buku suci atau kitab suci milik para vampir. Mereka tiba-tiba diserang oleh sekelompok vampir yang dipimpin oleh Queen yang telah sembuh dan mendapatkan tangan barunya yang sebelumnya dipotong oleh Blade. Queen menyiksa Blade untuk membalaskan dendamnya sampai ia menyadari bahwa Blade menggunakan radio di telinganya yang terhubung kepada Whistler. Akhirnya Whistler datang dengan tepat waktu dan menembaki para vampir. Mereka bertiga kemudian melarikan diri melalui sistem kereta bawah tanah, dan Blade berhasil memotong lengannya Queen untuk kedua kalinya dan melarikan diri. Ketika mereka berhasil melarikan diri dan menaiki kereta, terlihat Blade menyuntikkan dirinya dengan lebih banyak serum. Karen di sini mulai curiga, Blade sebenarnya golongan dari vampir juga. Namun Blade saat itu mencoba mengelak dan mengatakan dirinya adalah sesuatu yang sangat berbeda. Scene berpindah di mana Krieger menemui dan melapor kepada Frost tentang kekacauan yang dipicu oleh Blade. Frost marah kepada Krieger karena Blade berhasil kabur. Frost pun menggigit lehernya. Kembali ke tempat persembunyian, Whistler menjelaskan sejarah Blade kepada Karen. Blade sebenarnya adalah bayi yang terlihat di adegan pembuka film tadi. Ibunya diserang oleh vampir beberapa jam sebelum Blade lahir. Ibunya meninggal, tetapi Blade berhasil selamat dan Whistler menemukannya di jalanan. Karena kelahirannya yang unik, tubuhnya mengalami perubahan genetik. Blade adalah perpaduan dari kemampuan manusia dan vampir. Dia bisa tahan terhadap bawang putih dan perak, juga bisa berjalan di bawah matahari secara langsung sehingga mendapat julukan Daywalker dan telah meningkatkan kekuatannya serta kemampuan regenerasi seperti vampir pada umumnya. Namun ia juga memiliki sifat vampir yang haus akan darah. Oleh karena itu Whistler mengembangkan serum untuk mengganti hasrat Blade. Namun seiring berjalannya waktu tubuh Blade mulai menolaknya. Di sisi lain Blade juga mengungkapkan kepada Karen bahwa Whistler saat ini sedang mengidap kanker stadium menengah. Namun Whistler menolak perawatan dan lebih memilih untuk membantu Blade melawan para vampir. Sementara itu terlihat Queen yang sedang dimarahi oleh Frost karena gagal menangkap Blade untuk yang kedua kalinya. Queen diberikan kesempatan untuk menangkap Blade secara hidup-hidup. Queen kebingungan dengan perintah itu karena Frost dan semua vampir sudah mencoba untuk membunuh Blade selama bertahun-tahun, tetapi sangat sulit. Kemudian Frost membawa para pengikutnya untuk menculik Dragonette. Mereka membawanya ke sebuah pantai yang akan terbitnya matahari dan juga mencabut gigi taring Dragonette menggunakan tang. Frost dan pengikutnya sebelumnya sudah melindungi diri mereka dengan krim tabir surya, pakaian hitam dan helm fupe. Menyaksikan Dragonette yang mati terbakar di bawah sinar matahari. Whistler juga mengetahui bahwa upaya penyembuhannya terhadap Karen ternyata tidak efektif dan membawanya semakin dekat untuk berubah menjadi vampir. Namun Karen tidak menyerah. Ia mengambil obat-obatan dari rumah sakit tempat ia bekerja dan mencoba untuk menyembuhkan dirinya dan juga Blade. Pada akhirnya Karen berhasil membuat serum yang nantinya akan digunakan senjata oleh Blade karena bisa membunuh vampir dengan cepat. Kemudian Frost berhadapan dengan para dewan vampir yang masih tersisa. Dia meminta 12 orang untuk menjadi sukarelawan dalam ritual pembangkitan La Magra. Sementara itu Blade sedang keluar untuk mencari alat lebih banyak untuk memburu vampir. Sedangkan Whistler dan Karen sedang mendiskusikan upaya untuk penyembuhannya. Tiba-tiba mereka kedatangan tamu yang tak lain adalah Frost dan para pengikutnya. Karen diculik sementara Whistler dihajar habis-habisan hingga sekarat. Blade kembali ke markas dan melihat Whistler yang sudah tak berdaya.
Whistler pun meminjam pistol kepada Blade dan menggunakannya untuk bunuh diri. Scene dilanjutkan dengan ekspresi Blade yang sangat marah dan bersiap untuk menghabisi Frost. Blade akhirnya menyerang markas Frost dengan membantai seluruh pengikutnya. Ia juga menggunakan serum yang membuat tubuh vampir menjadi bengkak dan meledak. Blade kemudian sampai di tempat Frost, namun ia bertemu dengan seorang wanita yang memanggilnya Eric. Ternyata wanita tersebut adalah ibunya Blade yang terlahir kembali sebagai vampir untuk mengabdi kepada Frost. Karena lengah, Blade ditikam oleh Frost sambil mengungkapkan bahwa dirinya lah vampir yang menggigit ibu Blade saat tengah hamil. Scene berpindah di mana Karen dijebloskan ke dalam lubang yang di dalamnya terdapat makhluk mengerikan. Namun ternyata dia adalah Curtis yang sekarang telah menjadi seorang vampir. Karen dengan sekuat tenaga mencoba lari dan berhasil menaiki lubang tersebut. Blade dimasukkan ke dalam peti ritual dan darah Blade yang digunakan untuk ritual itu. Kemudian ke-12 dewan tersebut diserap jiwanya oleh Frost, mengubahnya menjadi makhluk mengerikan yang bernama La Magra. Karen yang berhasil lolos segera membebaskan Blade yang sudah tidak berdaya. Mengetahui bahwa hanya ada satu cara untuk memulihkan Blade, Karen meminta Blade untuk menghisap sebagian darah miliknya. Blade akhirnya bangkit kembali dan telah menjadi kuat dari sebelumnya. Pada saat itu juga ibu Blade datang dan menyerang anaknya sendiri. Namun Blade yang sudah sangat kuat akhirnya membunuh ibunya. Blade masih berjuang melawan para vampir. Blade berhasil membunuh Queen dan mengambil kacamata lolongnya tersebut dengan sangat gagahnya. Sementara Karen bertarung dengan pacar Frost yang bernama Mercury. Karen berhasil menyemprotkan cairan bawang putih tepat di mulut Mercury yang membuatnya meledak seketika. Hingga yang ditunggu-tunggu pun akhirnya datang. Blade bertarung dengan Frost yang sudah menjadi La Magra. Blade berhasil memotong tangan dan tubuh Frost menjadi dua. Namun dengan sekejap, Frost dapat memulihkan dirinya dan kembali seperti semula. Frost yang sudah menjadi La Magra menjadi sangat kuat. Upaya Blade membunuhnya dengan menusukkan pedang tepat di jantungnya juga tidak berpengaruh. Blade kemudian sadar bahwa dirinya masih memiliki serum yang tergantung di sebuah bebatuan. Blade segera mengambil serum tersebut menggunakan pedangnya. Frost yang sombong karena kekuatan barunya menyepelekan serum tersebut. Blade menancapkan semua serum yang ada di tangannya kepada Frost, dan hasilnya tubuh Frost membengkak dan menjadi besar dan akhirnya meledak. Kemudian Karen dan Blade keluar dari tempat tersebut. Blade menolak obat penyembuhan yang akan dibuat oleh Karen, karena menurutnya, meskipun Frost sudah mati, tetapi masih ada banyak vampir lain di luar sana, dan ia masih membutuhkan kekuatannya. Film pun berakhir dengan scene yang menunjukkan Blade yang sedang melanjutkan perburuan vampirnya di negara Rusia. Itulah alur cerita film Blade. Bagaimana menurut kalian tentang film tersebut? Menurut Neng sih filmnya bagus ya, cuma pertarung si Blade sama si Frostnya kurang menarik gitu. Ah sudahlah. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, boleh dong klik tombol subscribe-nya agar Neng rajin upload video menarik lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.